Tuhan datang kepada Bani Israel, mengakrabkan diri kepada Bani Israel. Al-Quran jelas menerangkan itu. Inni ma'akum. Allah datang kepada Bani Israel, menerangkan kepada mereka bahwa aku telah memilih kalian dan aku bersama dengan kalian. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Di dalam surah Al-Ma'idah itu jelas. Tapi tidak beranak dan diperanakan, Bang. Ya, Kalau itu oke. beranak itu berarti menjelaskan. Berarti Oke. kalau tidak beranak tidak menjelaskan dong, Bang. Salah, kamu keliru. Pahami dulu. Di dalam kaidah orang-orang Yahudi yang disebut anak adalah mereka yang soleh, mereka yang muslim, taat mendengarkan perintah Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Mereka disebut sebagai anak. Kenapa mereka disebut anak? Karena mereka laksana anak yang tunduk kepada didikan ayahnya. Baca Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Jadi di situ tidak ada kaitannya punya anak, punya bapak. Hanya orang Kristen yang menganggap itu. Oke? Makanya Allah tidak lagi mau disebut sebagai bapak. Karena setelah Tuhan datang kepada Bani Israel mengakrabkan diri, inni ma'akum, ternyata disalahpahami oleh orang yang berakal lemah. Dianggapnya bapak di situ adalah sebagai bapak yang betul-betul memberikan anak, dan anaknya juga adalah Tuhan. Laksana kambing beranak, anaknya pasti kambing. Sapi beranak, pasti anaknya sapi. Kuda beranak, pasti anaknya kuda. Tuhan beranak, pasti anaknya Tuhan. Nah, Tuhan sudah tidak mau lagi seperti itu. Maka dia menyatakan dirinya la ilaha illa ana, dan dia mengatakan laisa kamislihi syai' lam yalid wa lam yulad, agar tidak ada lagi orang yang menganggap Tuhan itu bertelur. Gitu. Kalau al-manat al-usa, Pak. Nah, kalau itu adalah ketidakmampuan orang-orang Quraisy melihat wujud Allah, sehingga mereka membuat patung-patung yang mereka anggap sebagai perantara kepada Allah. Sebelum Islam datang, orang Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tidak mengatakan Al-Lata. Mereka tidak katakan itu. Al-Manat, tidak. Tapi mereka mengatakan Allah. Oke, sama seperti orang Katolik. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah kemudian dia mengatakan patung Yesus itu adalah sebagai Tuhan? Tidak. Mereka tidak mengatakan patung Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi karena mereka ingin mengetahui tentang Tuhan dan mereka tidak mampu melihat Tuhan, maka mereka membuat karikatur Tuhan. Begitu juga orang Buddha. Mereka tidak mengatakan patung yang ada di depan mereka itu adalah Tuhan mereka. Tetapi mereka karena tidak bisa melihat Tuhan, maka mereka membentuk karikatur Tuhan mereka. Berbeda dengan Anda. Anda membuat karikatur Tuhan Anda dengan rupa manusia yang hidup. Makanya Yesus Anda sebut sebagai anak Tuhan. Nah, inilah bahayanya kalau domba diberikan satu makanan, tapi makanannya malah dilemparkan kepada guguk. Nah, guguknya salah paham gitu. Kalau yang tangannya di sebelah kanan semua, Pak. Nah, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, bukan berarti Tuhan Anda dua. Sebelah kanan itu artinya kuasa. Ketika ada dua tangan kanan, berarti kekuasaan tangan kanan itu berlipat ganda. Coba, tangan kanan itu kuat mana dengan tangan kiri? Lebih tak kuat tangan kanan. Sehingga ketika Tuhan memiliki tangan kanan dua, bukan berarti dia makhluk. Ada makhluk, Anda gambarkan tangannya semuanya sebelah kanan. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, dan juga di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', Tuhan itu tidak seperti makhluk. Yang Anda gambarkan tangan adalah tangan makhluk, tangan manusia. Anda keliru di situ. Makanya pelajari hakikat Tuhan. Oke? Kalau di akhir zaman nanti menunjukkan betisnya apa? Nah, itu beda lagi. Itu nanti di kehidupan kekal. Alam fana dan alam kekal itu beda. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan umat Islam memiliki suatu kebahagiaan yang tak terkalahkan kebahagiaannya. Apa kebahagiaan umat Islam itu? Orang-orang beriman, baik dari Yahudi maupun dari Nasrani, dan juga orang Islam. Tunggu, sabar dulu, sabar. Kebahagiaan mereka adalah melihat wajah Allah. Nah, bagaimana wajah Allah itu? Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang beriman itu ketika di surga nanti, mereka melihat wajah Allah, laksana mereka melihat rembulan.
Oke? Hadis apa tuh Bang? Wajah, enggak Hadis apa wajah, itu, wajah Bang? gimana? Wajah gambarannya gimana sih wajah? Wajah Betis, itu betis. adalah kemuliaan, wajah itu adalah kebesaran. Tidak ada yang mampu kemudian menggambarkan wajah Allah. Tidak sama seperti Oh, betis Tuhan gimana? Anda. Betis mana, Bang? Kalau betis itu adalah kekuasaan. Enggak, hadis Oke. yang Abang bicara itu Sama, dasar enggak usah, hadisnya enggak apa? usah bahas, Kenapa enggak usah enggak- bawa, enggak enggak usah jari bahas gitu? bahasa hadis, enggak Kenapa usah bahas enggak bahasa, lutut gitu? enggak usah Iya, bahasa Pak, hadis, dasar enggak usah. Al-Qurannya apa, Bang? Betis Betis, itu betis, adalah Abang tahu betis kekuasaan. Ingat, kekuasaan. Kenapa betis? Kenapa betis? Kenapa Ya. enggak paha? Kenapa enggak lutut? Ya, gitu, itu enggak maunya Allah. sikut, Itu gitu? menggambarkan. Dengarkan. Ketika Allah kemudian menyatakan jari-jarinya, tangannya, kakinya, kemudian wajahnya, itu dia tidak sedang menjelaskan tentang Ya, kok betis disuruh makhluk. makan gimana sih? Tunggu. Dasar Al-Qurannya mana Abang Tunggu. baca Ya, namanya itu? betis itu tempatnya makhluk. Nah, itulah salahnya Anda. Allah Dengarkan. menciptakan dengan kedua tangannya, ya kan? Lu kok salah Anda? Tangan itu apa? Host diturunkan yang keras kepala. Betis apa Host gitu loh. diturunkan yang keras kepala. Yang mana Kipli orangnya dari Bunda? tadi. Namanya betis ya, Kafir betis nih. orang tahu betis Turunkan ya yang udah di bawah keras lutut itu betis namanya. Jadi kalau domba berarti Yesus domba gitu ya. Anak domba berarti Yesus anak binatang gitu. Yesus adalah anak domba yang Nah, dipersembahkan. berarti Yesus adalah binatang. Enggak, itu secara Nah, secara apa? tipologi, Bang. Tipologi. Secara Kalau tadi Allah memiliki betis. Allah memiliki betis, ya memang Allah kan ciptaan, Bang. Dari mana Anda tahu Allah ciptaan? Allah itu manusia. Dari mana dalilnya Allah manusia? Iya, oke. Mau. Oke, Mau. saya kasih tunjuk ya. Iya. Al-Baqarah 128. Bacakan Ya kepada saya. Tuhan kami, ya Tuhan kami. Bacakan Al-Qur'annya, jangan bahasa terjemahan. Oh, enggak. Abang aja kalau Lah, terjemahan. saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Anda yang nggak bisa bahasa itu. Ya. Tadi katanya kamu tahu. Iya, bahasa Indonesianya. Iya, nggak bisa. Al-Quran itu datang kepada orang Arab tidak pakai bahasa Indonesia. Tetapi, berarti kan Nabi diutus dengan bahasa kaumnya berarti. Yes, betul. Nah, Al-Quran sekarang hanya untuk bahasa Arab aja. Sekarang dengarkan. Sekarang kamu mengatakan bahwa Allah itu manusia. Tunjukkan dalilnya. Oke. Hmm. Al-Baqarah 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri. Nah, mana orang di situ? Jadikanlah kami Mana orang yang berserah diri. mana Allah di situ adalah manusia? Mana? Ini kan yang kami itu kan yang berucap di sini kan Allah, Bang. Oh, jadi kalau yang berucap berikanlah makanan kami pada hari ini, Bapakku yang di surga berikanlah makanan pada hari ini. Itu siapa yang berucap? Itu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, siapa yang minta makan? Hah? Manusia lah yang diajarinya. Berarti Yesus manusia. Ya, itu nanti dulu. Yang jadikanlah kami. Dengarkan. Ketika Allah mengatakan Rabbana wa ja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Coba Anda lihat. Ya Tuhan kami. Ini apa ini? Tuhan yang berdoa. Itu kan Allahnya Tuhan, Tuhannya si Allah. Oh begitu. Iya. Oh, jadi kalau misalnya Tuhan mengajarkan seseorang itu berdoa, Tuhan mengajarkan seseorang itu kemudian meminta kepadanya, Enggak, berarti dia Tuhan sedang meminta. Enggak, dia enggak mengajarkan, dia berdoa. Di Dia mana meminta kepada Oke. Di mana Anda mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mengajarkan? Gini. Ini perkataan langsung dia. Oke. Kecuali dia katakan Baik. kepada Muhammad. Nah, inilah celakanya kalau wujud manusia. Dengarkan. Inilah celakanya kalau wujud manusia tapi tabiatnya guguk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus. Ingat ya. Maaf ya. Kalian itu guguk menurut Yesus. Ayat Al-Baqarah 128 itu supaya kita tahu siapa yang berdoa di sana, kita baca ayat sebelumnya. Wa izjarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wal Ismail. Siapa yang berdoa? Dan ingatlah Ibrahim. Jadi
Dan ketika Ibrahim, berarti Allah menceritakan tentang Ibrahim. Berarti itu Ya, Allah terus yang bercerita. terus yang berdoa di sana siapa kepada Allah? Siapa? Oke, meninggalkan pondasi Baitullah bersama ya. Ismail. Yang berdoa di sana siapa? Seraya berdoa. Berarti siapa ya? Allah Siapa yang sudah menyatakan bahwa seraya berdoa. Berarti Ibrahim, Allah sudah mengatakan bahwa Ibrahim yang berdoa. Ini udah jelas bahwa Ibrahim yang berdoa. Ibrahim yang berdoa. Terus kenapa kamu katakan tadi karena Allah yang berdoa? Karena tertulis Ibrahim. Kenapa tadi Anda mengatakan Ibrahim Allah yang berdoa? Karena tertulis ketika Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi. Jadi Allah membuka ingatan para muslim bahwa Ibrahim meninggalkan pondasi, baru dia Allah menceritakan bahwa Ibrahim yang diceritakan ini berkata, ya Tuhan kami. Ya, jadi yang berdoa siapa? Ibrahim. Ya, terus kenapa tadi Anda mengatakan Allah yang berdoa? Ya ini kan nggak ada ini di ayat ini. Apakah Ibrahim? Kan nggak ada. Makanya jangan kelamaan jadi guguk. Sekarang masuk ke tema saya ya. Anda sudah puas bertanya tentang Islam. Sekarang masuk ke tema saya, giliran saya. Yesus mengatakan bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Ya. Halo? Nggak dengar suara. Maaf, saya nggak dengar suara. Terpental Bang Zuma, terpental. Kepental. Lagi ada biasa. Oten sirik. Lagi bayar ini tagihan PLN ya. Token habis. Kawan-kawan. Sabar, tungguin aja dulu Mas. Bisa itu. Pensal apa keripot itu Bang? Biasa lah. Sebenarnya ini gara-gara Pak Imrus begini nih jadinya nih. Tuh, gara-gara guguk. Imrus. Kalau enggak gara-gara yang kiri belok kanan, macam-macam nih masalahnya nih. Kelamaan jadi guguk. Kenapa saya Bang? Bang Handi, saya dari tadi satu patah kata pun tidak bersuara Bang, bener aja. Betul loh Bang. Justru Anda itu kebanyakan diem, masalahnya di situ. Ibu. Makanya kalau Kenapa, orang Bang? tua lagi ngomong, makanya kalau orang tua lagi ngomong tuh kepada dengerin. Hotel Airline jangan ya. Kalau Anda main report ya. Kalau Anda main report nanti saya bilang loh, kamcung Anda. Ya. Ya, Anda tahu itu artinya kamcung kan? Kamcung. Udahlah, nggak usah main seperti itu. Ya. Udah main yang cakep aja, yang cantik mainnya. Ya. Oke. Airline. Ini kenapa nih, Mbak? Si Suma. Kenapa lagi tokennya habis ya? Isi token lah, masa isi token nggak bisa sih? Oke, yang lain aja. Isi token. Apa? Biaya hidup lu seumur hidup 7 turunan dibayarin itu sama Bang Zuma. Wah, nggak bener ini kata-katanya nggak bener nih, pelecehan ini. Abang nggak tahu yang sebenarnya, main toto isi token aja nggak bisa begitu Bang. Abang jangan ambil kesimpulan di awal dulu sebelum ketahuan terjadinya apa. Tenang dulu, kita juga datang Bang. Urusan token. Emang ini listrik? Abang mau saya kirimin rekening air? Hah? Aduh. Gereja sebanyak itu surganya bisa lain. Gimana sih? Oh, Darussalam, Jannah. Banyak kali taman. Surga taman ternyata. Kukira beneran surga, ternyata taman. Jannah itu kan taman, bukan surga. Diklaim. Padahal Air Petra itu juga taman. Banyak taman di sini. Ngapain harus ke surga? Surganya muslim, ya kan? Kayaknya habis akun Bang Zuma tuh Bang Andi dari pagi. Dia kena report terus itu dari beliau. Bang, abang itu Bang, gereja sebanyak itu bertebaran di muka bumi ini. Saya tanya surganya sama nggak? Coba ayo, berani jawab nggak? Surganya sama lah. Ya sama lah. Berani nggak? Iya sama Bang. Surganya sama. Jangan emosi Bang. Gak baik emosi. Yakin? Iya Bang. Kalau surganya sama, pendetanya kenapa bisa beda-beda? Ya nggak tahu lah, aja Pak pendeta.
Coba pendeta A ke gereja B, berani nggak? Pendeta Tembros Bang Zuma ada di bawah Tembros. ke gereja berani lah. Mana Cuma ada di bisa? Ah, Jangan darah tinggi bang, santai aja. Ini kenapa? Ya udah ya yang lain lah yang bisa. Ini siapa? Yang mana Bang Zuma? Pak Fuan Roy, Raja Jalanan. Tadi ada kata di kawan-kawan di bawah tadi katanya ada. Woi, host siap? Yang mana Bang Zuma? Ya ada Bang Suma di sini. Astagfirullah. Bang Suma. Yang mana Bang Zuma? Nggak Kayaknya tahu tuh lagi di bawah tuh katanya mati udah naik. ini. Udah ada katanya. Giliran Mana, belum mati. ada permintaan. Giliran mati ini Bukan, apa bukan. wilayah? Nggak bisa dijambak siapa? Oh, Pemberian berasa berkala, kan? Bang Zuma tadi masuk, terus dia mencoba masuk ke live join, nggak bisa mungkin. Iya seperti itu. Karena akunnya semua ada pada tumbang satu hari ini, banyak akun Bang Zuma tumbang. Tiga kalau nggak salah ya. Parah nih hotel. Ya, sok tahu nih pada nih. Iya tadi ada Bang Zuma masuk. Mungkin dia pas mau minta nggak bisa. Teriak-teriak. Wih, Bang Zuma ini baru Bang Zuma. Silakan Keren. Bang. Ganti akun lagi kan? Habis semua Bang, udah tumbang. isi Udah berapa tokennya, biji Bang? Bang? Akun tumbang Bang. Hari ini 5. 5, bayang. Bang udah isi tokennya bang. Alhamdulillah. Hari ini 5. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi ada yang membahas surga tadi. Kudengar sih. Katanya ngapain ke sana? Di sana hanya taman. Oke. Yohanes 10 nomor 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk ke dan keluar dan menemukan padang rumput. Puji Tuhan Bang Suma udah percaya pada Yesus adalah pintu. Aduh puji Tuhan. Ternyata Bang Suma percaya Yesus adalah pintu. Jadi udahlah tinggalkan yang bukan pintu itu bang. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput. Ternyata ikut Yesus dapatnya apa? Itu ikut Yesus. Ikut Yesus dapatnya apa? Hah? Apa yang didapat ikut Yesus? Apa? Coba ayatnya mana bang? Ini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang menemukan doang kan? Apa? Dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai nome. Jadi susah-susah menjadi pengikut, tak taunya yang didapatkan rumput. Tapi apa Yang gunanya menemukan rumput? doang. Anda kan serigala. Berarti yang dikatakan oleh Yesus sebagai pengikutnya domba mendapatkan rumput. Iya, Anda serigala menemukan. dapat rumput. Apa serigala makan rumput? Iya hanya menemukan doang, menemukan padang rumput. Iya, siapa yang mengikuti Yesus akan menemukan padang rumput. Ini mau diapain padang rumputnya sementara Anda adalah serigala? Apakah serigala sudah mulai makan rumput? Ya emang kenapa bang kalau serigala makan rumput? Iya, mana ada serigala makan rumput? Itu kan di dunia ini tidak ada, tapi nanti di akhirat kan ada bang. Oh, nanti di surga serigala makan rumput gitu? Iya, mau makan ini makhluk hidup. Nggak mungkin lah, Bang. Katanya nanti di surga tidak ada makan minum. Hah? Katanya hidup roh saja di surga. Iya, iya. Iya apa? Iya apa? Ini padang rumput? Apa itu padang Padang rumput? rumput kan Menemukan padang rumput. Untuk mau Iya, diapain padang rumputnya? Mau ketemu sama diapain? Mau Saya dibikin mau- sayur? Saya ketemu sama Bang Suma, saya menemukan Bang Suma. Ya udah, saya mau cium Bang Suma, saya mau tampar Bang Suma, terserah saya. Loh, Saya mau gigit Bang Suma, ya terserah saya, Bang. gimana sih orang ini? Barang siapa yang mengikuti aku, keluar dan masuk dan menemukan padang rumput. Berarti ini untuk domba, sementara Anda bukan domba. Buat yang bilang untuk domba itu siapa, Bang? Yang makan rumput itu domba atau serigala? Emangnya buat dimakanin rumputnya kan Yesus nggak bilang. Ya Cuma kan Yesus mengatakan bahwasanya Bani Israel itu domba. Kegemaran domba itu apa?
Kegemaran domba itu rumput atau apa? Kegemaran yang nggak tahu bermain-main ke sama domba lah bang. Wah, malasa. Kegemaran. Tuh malas. Lah iya. Misalnya kegemaran monyet, gemar melompat-lompat di atas pohon. Nah itu kegemaran bang. Ini tidak ada bermain lompat-lompat. Dia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Berarti memang betul Yesus itu diutus. Yesus diutus hanya kepada domba Bani Israel tok, bukan kepada Anda. Anda dari Bani apa? Kegemaran anjing tuh misalnya menggigit Enggak, manusia. Anda dari mana anak? Anda ini dari keturunan mana? Anak siapa? Dari bapak saya lah bang. Iya, bapak Anda itu dari keturunan Yakub. Iya. Ngapain harus dirunut dari Yakub bang? Nggak ada. Yesus diutus untuk Bani Yakub. Iya, Yesus diutus untuk Bani Yakub. Nah, terus Anda siapa? Ya, saya dan Bang Suma bukan siapa-siapa bang. Loh, saya nggak tanya diri saya tanya diri lu. Lu siapa? Saya cuma pengangguran bang. Wah, sakit. Saya Sakit ini. bukan Malasan anak saya. Bang Handi silakan Bang Handi. Tomalasa. Saya bukan siapa-siapa bang. Dia tahu nggak aja malasan anak saya. Lanjut. Naikkan yang sedikit berilmu kalau masih ada yang berilmu tersisa. Silakan. Siap 86 Gurunda. Aku bukan siapa-siapa bang. Ini Tuan Roy, monitor Tuan Roy. Halo, selamat malam. Malam. Assalamualaikum, Gurunda Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya naik ini tadi kan ada di roomnya Bang siapa tadi ya, yang mau mualaf tadi kan. Makanya tadi kepasakan minta naik tadi tuh. Gurunda monitor kah? Iya, monitor. Saya sedikit lagi izin sejenak untuk Isya Maghrib Hasan. Siap. Enggak. Gimana? Saya cuma mau tahu yang si siapa tadi tuh, si Daniel tadi kan. Dia katanya kan di Jayapura dia tuh kan. Iya. Makanya aku minta naik biar nanti saya juga kan kebetulan jamaah di apa? Di Jayapura juga. Jayapura. Oh, betul. Itu ada Bang Handi. Kelihatannya Bang Handi itu ini kenal sama beliau. Apa kontaknya mungkin ada sama beliau. Makanya tadi kepasakan naik sebelum maghrib tadi biar nanti kan sama-sama ke masjid. Dan kebetulan juga kan saya juga kan ikuti tausiahnya imam tiap hari itu kan ada. Iya. Itu biar kelar gitu kan, biar jelas. Betul. Iya, kita harus bantu teman kita yang baru mualaf itu, harus segera kita ayomi. Kita rangkul untuk belajar Islam lebih baik. Sama dengan adik kita yang di bawah ini, Mas Triple 3 nih, harus banyak belajar dan mendekat kepada teman-teman Muslim yang lain. Makanya saya sudah DM dia juga tadi, saya belum dibalas. Mau minta nomornya dia, kalau memang nanti dia benar-benar mau mualaf, ya insya Allah saya mungkin bisa menemani dia dengan Pak Imam, kan tiap hari kan Selasa sama Jumat kan ada tausiahnya. Iya. Tadi beliau sudah syahadat, nanti tinggal dituntun lagi di sana, dibina lagi lebih baik. Oh, siap Gurunda. Iya. Itu tadi Gurunda, saya mau naik. Terima kasih Gurunda. Oke, terima kasih saudaraku, rapatkan barisan. Siap. Iya. Dinda, saya Isya dulu bentar ya. Siap, Abang Ya, siap. yang lain. Siap 86. Ya, sudah host, terima kasih sudah kasih kesempatan saya naik. Siap, sama-sama Bang. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.